Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat cinta LTV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan ini kita bisa bertemu dalam satu kegiatan silaturahim kita dalam rangka memberikan nuansa indah di Ramadan ini untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan sabar, bulan syukur, dan bulan ridho. Mengapa saya katakan demikian? Karena di bulan Ramadan ini betul-betul kita diuji kesabaran kita, sejauh mana kita mampu untuk melakukan refleksi diri kita atas 11 bulan yang kita jalani, dan ditempah 1 bulan di bulan suci Ramadan, bagaimana kita melakukan kesabaran itu. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, ini teguran bagi orang-orang yang tidak bisa sabar, tidak bisa syukur, dan tidak mau ridho menerima ketentuan Allah. Malam yasbir bi balai, walam yashkur bi na'mai, walam yardha bi qadai, fal yakhruj min baini ardi was samai, wal yatlub rabban siwaya. Maksudnya adalah, barang siapa yang tidak sabar dengan cobaanku, kata Allah, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, lalu barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, fal yakhruj min baini ardi was samai, keluarlah dari bumi dan langitku, wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Maka Ramadan ini kesempatan kita adalah untuk melakukan kesabaran. As-sabrun jamil, sabar itu indah, sabar itu cantik ya. Di Ramadan ini kita melatih kesabaran kita, mulai kita melakukan yang paling sederhana saja, sabar ketika kita berbuka. Ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa itu, yaitu pada saat berbuka. Bagaimana mampukah kita sabar dengan makanan yang ada di atas meja yang luar biasa banyaknya? Mungkin dalam keadaan buka bersama, bunyi azan, kita dilatih untuk sabar. Bagaimana kita mencontoh baginda Rasulullah SAW yang hanya meneguk air berapa teguk, lalu memakan beberapa butir kurma, lalu dilanjutkan dengan sholat maghrib. Nah, terkadang kebanyakan kita ketika berbuka itu langsung ketika azan berbunyi langsung makan besar. Apa yang di atas meja itu, semua yang ada di atas meja pindah ke dalam perut kita. Ini melatih kesabaran. Seharusnya kita mampu untuk bagaimana makanan tadi dipilah-pilah, agar nanti konsekuensinya akan menyebabkan kita berat untuk beribadah selanjutnya, terutama sholat maghrib. Lalu ada nanti sholat tarawih, ada sholat isya, ada sholat tarawih. Dan tentunya kalau kita tidak sabar dalam pengendalian diri dalam hal ini makan, maka kita bisa tidak melaksanakan perintah wajib yang selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi bentuk-bentuk kesabaran lain dalam kita beribadah. Sabar di dalam menjalankan Ramadan ini, terutama di siang harinya, begitu panas teriknya kita dituntut kesabaran. Sabar tidak mengisi hanya dengan waktu tidur. Sabar dengan cara kita mengisi, meluangkan Ramadan dengan membaca Quran, lalu mendengarkan tausiah, lalu membaca buku-buku Islami, lalu bekerja dengan semangat. Itu juga bentuk dari refleksi kesabaran kita, mengisi setiap ruang kehidupan kita dengan amal soleh. Lalu yang kedua adalah teguran Allah di hadits qudsi tadi, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku. Hati-hati ini, banyak orang yang kufur nikmat.
Allah telah berikan dia kelengkapan yang luar biasa. Punya suami ganteng, punya istri cantik, punya harta berlimpah, ya. Tapi tidak pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ada depannya, wa ita'azzana rabbukum, ya, depannya. Barang siapa yang tidak bersyukur, kata Allah, barang siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatku. Tapi barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini hati-hati nih kita. Di dalam Ramadan kita harus pandai bersyukur. Apapun hidangan yang dihidangkan orang tua kita, oleh suami kita, oleh istri kita. Nah, ini kalau suaminya juga suka menghidangkan, kan pulang dari kantor biasanya bawa kudapan, bawa untuk buka. Ada istrinya kadang-kadang ngomel, wah tetangga sebelah itu enak betul kudapannya, beli pempek telur dan sebagainya, kamu hanya beli pisang saja. Nah ini hati-hati, tidak bersyukur. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya dewe. Itu firman Allah, ya. Jadi Ramadan ini melatih kita untuk bersyukur, terus rasakan, nikmatkan, ya, nikmat yang dari Allah berikan ini kita syukuri. Sekecil apapun nikmat itu kita syukuri. Lalu yang ketiga, Allah negur juga, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku. Nah, hati-hati nih. Kadang-kadang kalau kita hubungkan dengan Ramadan, kembali dengan Ramadan, kadang-kadang ketentuan membuat kita merajuk dengan Allah. Contoh gini, ada satu waktu kita kecapean, mungkin pulang tadarus sudah terlalu larut malam. Nah ini hati-hati juga ya, bagi yang saudara-saudara kita yang berpuasa, para soimin dan soimat, ya, kadang-kadang ibadahnya itu dibuatnya ngejos, ya, tadarus sampai jam 12 malam, ya. Padahal kita akan makan sahur nih. Pandai-pandailah membagi waktu. Pulanglah jam 10 tadarusnya. Lalu manfaatkan untuk tidur dan istirahat, ya. Lalu manfaatkan nanti bangun pukul 3 untuk tahajud, menambah amaliyah Ramadan dengan cara bertahajud, ya. Nanti kita akan makan sahur, apalagi ibu-ibu nih akan masakin anak-anaknya. Bapak-bapak tetap membantu ya. Hati-hati, kalau udah ridho biasanya pas kesiangan bangun gara-gara efek kita sendiri, kita akan bicara begini, Allah ini tidak sayang dengan aku, Allah ini kayak tidak ridho dengan aku puasa. Padahal perbuatan itu dilakukan oleh dia sendiri, dia tidak mampu, wahtisaban. Artinya menghitung-hitung waktu itu, kira-kira menetapkan, gini ya yang baik, membuat skala prioritas di dalam ibadah. Hati-hati, kadang-kadang Ramadan di depan mata ini membuat kita menjadi sia-sia karena kita tidak pandai mengatur waktu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah dan penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Hati-hati, wahtisaban itu dengan perhitungan. Kalau berpuasa dengan tidak perhitungan, jor-joran, makan jor-joran, tidur larut malam, tadarusan jor-joran, kemudian mohon maaf ada asmara subuh jor-joran. Ada sebenarnya bagus habis sholat subuh itu jalan, tapi kadang-kadang efek negatifnya ada asmara subuh, hampir-hampir bisa membatalkan puasa kalau tidak bisa menjaga mata kita, perbuatan kita, kata-kata kita dan lain sebagainya. Sahabat cinta BDK, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini, di tahun 1440 Hijrah ini, Allah terima karena kesabaran kita, Allah terima karena rasa syukur kita, Allah ridho karena perbuatan kita, sehingga kita tidak termasuk yang dikatakan tadi, Allah nyuruh kita keluar dari bumi langitku, jadilah Tuhan selain aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.